Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih dan solihah Ustazah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu di pembelajaran IPA bersama Ustazah Yeni. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang kedua, akan mempelajari bab kedua yaitu tentang bioteknologi. Sebelumnya, ada yang tahu bioteknologi itu apa? Nah, betul. Bio itu adalah artinya hidup. Teknologi ya teknologi. Jadi, bioteknologi adalah teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup. Di sini Ustazah sudah menggambarkan peta konsepnya. Kita akan mempelajari bioteknologi dan kebermanfaatannya di bidang pertanian, kemudian di bidang pangan dan juga peternakan. Nah, lalu bioteknologi juga dibagi ke dalam dua jenis. Ada bioteknologi konvensional atau tradisional, ada bioteknologi modern. Nah, apa perbedaannya? Nanti kita akan tahu sendiri ya, kita akan bahas satu persatu. Nah, pendahuluannya, kenapa ya kita harus belajar bioteknologi atau kita kenapa harus mempelajari bioteknologi? Karena semakin bertambahnya populasi manusia akan dapat membawa dampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Dampak yang paling jelas adalah ketersediaan bahan pangan yang tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, manusia harus berusaha meningkatkan produktivitas. Dengan menggunakan bioteknologi, diharapkan masalah kebutuhan pangan dapat diatasi. Lah, bagaimana peranan bioteknologi dalam meningkatkan produksi pangan? Emang bioteknologi dapat meningkatkan produksi pangan? Mungkin itu ya pertanyaannya. Kita awali dulu dari pengertiannya ya. Tadi sudah dikatakan bahwa bioteknologi itu adalah teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup. Secara istilah, bioteknologi itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup yang diantaranya itu bakteri, fungi, virus, dan yang lainnya maupun produk dari makhluk hidup yaitu enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi digunakan untuk memanfaatkan organisme atau bahan yang diperoleh dari organisme agar menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Kemudian bioteknologi merupakan gabungan dari beberapa ilmu, diantaranya biokimia, mikrobiologi, mikologi, fisiologi, genetika, biologi molekuler, dan kimia. Kemudian perbedaannya bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern yaitu kalau bioteknologi konvensional itu mengandalkan jasa mikroba untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan manusia melalui proses fermentasi. Jadi prosesnya itu melalui proses fermentasi. Kalau yang dilakukannya itu ke bidang pangan. Jadi intinya gini, kalau bioteknologi konvensional itu adalah yang pemanfaatan makhluk hidup tanpa teknologi yang canggih atau dengan hanya menggunakan teknologi yang sederhana. Ya, jadi pemanfaatan makhluk hidup untuk meningkatkan produktivitas pangan, misalnya untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan menggunakan alat yang sederhana, ya seperti itu. Jadi yang membedakannya itu alatnya ya, teknologinya yang digunakan itu masih sederhana atau sudah modern. Kalau yang sederhana yang selalu kita tahu setiap hari gitu ya, selalu berinteraksi setiap hari dengan alat tersebut. Kalau yang modern itu harus menggunakan penelitian, kemudian waktunya lama, kemudian lagi prosedur-prosedurnya harus tepat gitu ya. Selanjutnya adalah contoh pemanfaatan bioteknologi di bidang pangan yang memakai bioteknologi konvensional. Yang salah satunya adalah pembuatan tape. Pembuatan tape
hanya memerlukan jamur tape, kemudian alat-alat yang sederhana seperti panci untuk merebusnya, atau misalkan tempat atau wadah yang kedap udara, ya tanpa harus menggunakan alat-alat yang canggih ya, bisa membuat tape. Lalu selanjutnya bioteknologi modern. Nah, kalau bioteknologi modern ini adalah pemanfaatan makhluk hidup yang menggunakan teknologi yang sudah canggih, ya, khususnya rekayasa genetika nih, mengubah sifat organisme sehingga memiliki kemampuan seperti yang diinginkan. Contoh, bakteri menghasilkan insulin. Nah, kita tahu sekarang banyak marak penyakit diabetes mengidap ke manusia gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pankreas yang dimiliki oleh manusia di zaman sekarang itu mudah rusak karena minuman yang tidak sehat, makanan yang enggak sehat ya. Ketika pankreas tidak bisa menghasilkan insulin, maka kita harus menghadirkan insulin buatan. Nah, bagaimana kedokteran bisa membuat insulin buatan? Yaitu dengan merekayasa gen bakteri. Gen bakteri E. coli misalkan disisipi gen insulin sehingga bakteri E. coli tersebut menjadi atau menghasilkan atau menjadi insulin. Kan bakteri itu mudah direkayasa dan mudah beregenerasi ya, mudah memperbanyak diri sehingga dihasilkan gen insulin. Nah, kemudian gen insulin itu bisa disuntikan ke orang yang menderita penyakit diabetes atau orang yang kekurangan hormon insulin. Itu adalah contoh bioteknologi modern. Sekarang masuk ke pemanfaatan bioteknologi. Pemanfaatan bioteknologi di bidang pertanian salah satunya yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan itu adalah memperbanyakan tanaman dengan menggunakan jaringan-jaringan dari tanaman tersebut. Nah, kultur jaringan ini diambil jaringan dari tumbuhan yang unggul, misalkan ya, tumbuhan yang unggul diambil jaringannya, kemudian diperbanyak oleh manusia, direkayasa gennya ya. Kemudian nanti dipindahkan ke tempat yang ukurannya lebih besar. Kalau udah jadi kecambah, lalu bisa menjadi tanaman seperti induknya. Nah, kelebihannya dari kultur jaringan ini, kita bisa memperbanyak tanaman sesuai yang kita inginkan. Terus yang kedua, tanaman yang dihasilkan itu akan sama persis dengan induknya. Ya. Dan yang ketiga, kita akan dengan mudah membuat tanaman dengan bibit yang unggul atau tanaman yang kualitasnya lebih baik. Namun kekurangannya, plasma nutfahnya itu akan hilang, atau gen dari tanaman aslinya, misalkan tanaman jagung, tanaman jagung itu kan awalnya jagungnya nggak manis ya. Nah, gen jagung yang nggak manisnya atau gen asli dari jagungnya itu kita akan kehilangan plasma nutfah. Lalu pembuatan insektisida dari bakteri. Ini merupakan hasil dari teknologi modern. Jadi bakteri itu ada yang menghasilkan zat yang mematikan bagi serangga sehingga dimanfaatkan sebagai insektisida. Bakteri yang digunakan sebagai insektisida adalah Bacillus thuringiensis. Bakteri ini menghasilkan racun yang disebut protein kristal insektisida. Racun ini menyerang saluran pencernaan hama serangga sehingga hama tersebut berhenti makan dan akhirnya mati. Nah, kemudian para ahli meneliti bakteri tersebut ya, ketika sudah tahu bahwa khasiat dari bakteri ini bisa mematikan hama, lalu para ahli ini mengembangbiakan bakteri tersebut sehingga dijadikan insektisida. Nah, kalau perbastaran, sekarang contoh yang lain adalah pembastaran atau persilangan. Kalau ini termasuk bioteknologi yang sederhana karena tidak memakai teknologi yang modern, teknologi yang canggih. Pembastaran itu adalah persilangan, merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas, tapi masih dalam satu spesies ya. Kita tahu kalau nggak satu spesies nggak akan mungkin bisa menghasilkan tanaman baru ya. Pembastaran merupakan cara sederhana, murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Contoh misalkan mangga yang ukurannya besar tapi asam disilangkan dengan mangga yang ukurannya kecil-kecil tapi manis.
Nah, para peneliti ingin menghasilkan atau ingin mengawinkan keduanya sehingga bisa mendapatkan varietas unggul, mangga dengan ukuran yang besar namun manis gitu. Ya. Nah, ini adalah merupakan teknik persilangan dengan cara lama sehingga tidak membutuhkan alat-alat yang canggih atau modern. Contoh yang lainnya, tanaman varietas unggul disebut padi IR8, IR20, PB8, HIPA 10, dan Impari 33. Kalau zaman dulu kita menanam padi itu panennya setiap setengah tahun sekali. Tapi kalau sekarang kita bisa memanennya, petani bisa memanennya dengan hanya 3 bulan ya. Karena memang sekarang itu sudah banyak apa pupuk dan juga benih padi yang lebih bagus gitu ya, atau yang unggul. Selanjutnya, bioteknologi di bidang pertanian yaitu teknologi nuklir. Pemanfaatan teknologi nuklir yaitu untuk mutasi tanaman supaya mendapatkan varietas unggul. Kemudian pemberantasan hama tanaman, pengawetan makanan, mengetahui masa pemupukan yang paling baik. Dalam pengelolaan lahan pertanian, ini dapat dilakukan dengan dua cara. Jadi setelah kita bisa menghasilkan bibit unggul, langkah selanjutnya dari bioteknologi itu adalah pengelolaan lahan pertanian. Ada dua cara, yaitu dengan ekstensifikasi dan intensifikasi. Kalau ekstensifikasi itu adalah cara memperluas lahan pertanian. Misalkan gini, kita hanya memiliki lahan untuk menanam itu misalnya di depan rumah itu sedikit. Nah, bagaimana lahan yang sedikit ini bisa berkualitas? Nah, bisa juga dengan cara ditingkat gitu ya. Jadi lahan yang sedikit di depan rumah, tapi kita pengen menanam tanaman yang banyak, itu bisa dilakukan dengan cara meningkatkan bidang pertaniannya atau bidang tanamannya. Atau yang kedua dengan cara hidroponik. Jadi tidak usah atau medianya tidak melulu tanah. Bisa dilakukan dengan media selain tanah atau hidroponik namanya ya. Yang kedua, intensifikasi itu adalah peningkatan kualitas hasil pertanian dengan lahan yang terbatas itu. Bagaimana cara meningkatkan kualitasnya? Nah, ada beberapa cara nih untuk meningkatkan kualitas pertanian, yaitu yang pertama, pengolahan tanah ya. Misalkan dengan pupuk, penggunaan bibit unggul, pemupukan, pengairan yang baik, pemberantasan hama, dan gulma dan penyakit tanaman. Gulma itu adalah tanaman pengganggu ya. Kalau hama itu hewan pengganggu. Nah, tadi ya sudah dijelaskan ya, di ekstensifikasi itu bisa dilakukan dengan hidroponik. Nah, apa itu hidroponik? Hidroponik itu berasal dari kata atau dari bahasa Yunani, yaitu hidro artinya air dan ponos atau artinya mengerjakan. Jadi, hidroponik itu adalah proses bercocok tanam dengan media selain tanah atau bisa air, bisa potongan kayu atau busa ya. Media tanamnya dapat berupa kerikil, pasir, sabut kelapa, zat silikat, pecahan batu karang, atau batu bata, potongan kayu atau busa. Keberhasilan hidroponik bergantung pada kebersihan wadah, media, dan tanaman yang digunakan. Lalu keuntungan menggunakan teknik hidroponik adalah hasil tanaman yang berkualitas tinggi, bebas hama, penanaman tidak harus mengikuti musim tanam, tidak memerlukan tanah yang luas, serta penggunaan air dan pupuk yang lebih hemat. Ini contoh bercocok tanam dengan menggunakan teknik hidroponik. Itu dengan hanya pipa, kemudian air yang memiliki air dengan kandungan nutrisi tertentu ya. Jadi si airnya itu diberi nutrisi oleh kita sehingga masa tanamnya tidak mengikuti masa tanam biasanya ya, periodenya. Kemudian ada rekayasa genetika. Nah, ini tentu saja masuk ke dalam bioteknologi modern karena sudah ada rekayasa genetika. Di mana ketika kita merekayasa genetik pasti memerlukan alat yang canggih. Rekayasa genetika merupakan suatu usaha memanipulasi sifat genetik makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup yang memiliki sifat yang diinginkan. Rekayasa genetika dapat dilakukan dengan menambah, mengurangi, atau menggabungkan dua materi genetik atau DNA yang berasal dari dua organisme berbeda. Hasil penggabungan dua materi genetika yang berasal dari dua organisme yang berbeda disebut DNA rekombinan. Organisme hasil rekayasa genetika disebut organisme transgenik. Contohnya kayak tadi ya,
Misalkan kita memiliki, kita tahu kalau misalkan habis panen tomat misalkan, tomat itu akan cepat membusuk. Nah, sekarang sudah ada teknologinya. Jadi si tomat itu disisipi gen antibakteri, ya, disisipi gen antibakteri sehingga si tomat yang dihasilkan itu bibitnya nanti atau bijinya nanti memiliki keuntungan tomat yang rentan terhadap pembusukan. Nah, itu disebut tomat transgenik. Jadi tomatnya itu nggak cepat membusuk si bibitnya itu. Nah, ini adalah hasil penggabungan dua DNA. DNA dari tomat dan DNA dari eh, organisme yang anti pembusukan atau antibakteri ya. Di bidang pertanian telah banyak dilakukan rekayasa genetik untuk menghasilkan tanaman unggul yang dapat meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama tadi tanaman tomat yang tahan busuk. Kedua, tanaman jagung, kapas, dan kedelai yang tahan terhadap insektisida. Yang ketiga, tanaman kapas yang resisten terhadap herbisida. Yang keempat, tanaman pepaya yang tahan terhadap serangan virus ring spot. Terus yang kelima, beras golden rice yang kaya akan beta karoten atau provitamin A. Kemudian beras yang kaya zat besi direkayasa dengan menyisipkan gen dari tanaman buncis ke tanaman padi. Tebu transgenik dihasilkan oleh tim peneliti Universitas Jember menghasilkan tebu yang tahan kekeringan. Selanjutnya adalah pemanfaatan bioteknologi di bidang pangan. Salah satunya yaitu tempe, roti, yogurt, keju, protein sel tunggal. Di bidang pangan, ini kebanyakan menggunakan bioteknologi yang sederhana atau konvensional. Nah, eh, mikroba atau mikroorganisme yang digunakannya itu tidak lain adalah jamur, ya. Kemudian ada juga dari bakteri, ya. Kemudian ya dari alga. Nah, dari jamur misalkan tempe, Rhizopus oryzae itu adalah salah satu jamur yang bermanfaat untuk atau dalam proses pembuatan tempe. Tempe sendiri kan terbuat dari kedelai. Kemudian kedelai itu nanti bersatu pemanfaatannya dengan bantuan Rhizopus oryzae, jamur kapang. Nah, jamur kapang ini berperan untuk mencerna kedelai sehingga hasil pencernaannya atau setelah dicerna oleh Rhizopus oryzae, tempe yang sudah jadi itu dimakan oleh kita itu langsung diserap oleh tubuh tanpa kita itu harus susah payah mencernanya. Ya, begitu. Jadi keuntungan dari bioteknologi itu adalah kita bisa menghasilkan makanan yang nilai gizinya lebih tinggi dari produk pangan aslinya. Ya. Kemudian yang kedua, kita tidak susah-susah atau tidak susah mencerna, tidak susah payah mencerna makanan karena udah dicernakan oleh mikroorganismenya. Kita makan sepotong roti. Nah, si roti yang tadi kan dari tepung ya. Kita tahu kalau misalkan kita mencerna tepung itu akan lama di tubuh. Tapi karena sudah dicerna oleh jamur Saccharomyces cerevisiae, maka ketika kita makan roti langsung diserap oleh tubuh si vitaminnya. Sama halnya dengan tempe dan juga yogurt. Kandungan dari susu kan bagus ya. Kemudian dibantu oleh Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus diubah menjadi yogurt. Nah, ketika seseorang minum yogurt, maka kandungan gizinya lebih bagus lagi daripada susu. Terus keuntungan yang lainnya kita lebih cepat mencernanya. Lebih cepat mencerna dan lebih cepat menyerap nutrisi yang ada dalam susu tadi. Ini adalah salah satu contoh bahan pangan hasil bioteknologi. Tempe, yogurt, roti, keju, ya juga mentega. Selanjutnya, pemanfaatan bioteknologi di bidang peternakan. Ada hibridasi atau perkawinan antara dua individu yang mempunyai dua sifat beda tetapi masih dalam satu spesies. Sama halnya tadi dengan di bidang pertanian ya. Di peternakan juga ada yang namanya hibridasi. Misalkan sapi perah
tapi dagingnya kecil dengan sapi pedaging tapi susunya sedikit dikawinkan. Nah, sehingga menghasilkan sapi dengan ukuran yang besar dan susu yang banyak. Itu teknik hibridasi itu untuk menjadikan keturunan atau menghasilkan individu yang kualitasnya unggul. Melalui hibridasi, seorang ahli pemulia hewan dapat menghasilkan hewan yang memiliki sifat unggul. Antara lain sapi Santa Gertrudis, sapi Brangus, sapi domba Marino, dan ayam Leghorn. Merupakan contoh hewan yang dihasilkan melalui proses hibridasi. Selanjutnya ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan proses pembuahan dengan bantuan manusia. Jadi proses kawinnya itu pakai bantuan manusia. Caranya bagaimana? Caranya, sperma dari hewan jantan ditampung dalam sebuah cairan Petri. Sperma tersebut kemudian dimasukkan ke dalam alat inseminasi buatan. Nah, setelah itu alat inseminasi buatan dimasukkan ke rahim hewan betina dan sperma disuntikan secara perlahan-lahan. Di kedokteran, di bidang kedokteran, ini inseminasi buatan juga digunakan untuk manusia. Jadi ketika seseorang ingin hamil, maka bisa dibantu dengan inseminasi buatan. Ya. Inseminasi buatan memiliki beberapa keunggulan, yaitu sperma dari hewan pejantan unggul dapat disimpan, sperma dari satu pejantan dapat membuahi banyak hewan betina dan meningkatkan angka kelahiran dengan cepat. Nah, kalau digunakan untuk manusia ini nggak boleh ya, ada kode etiknya. Jadi sperma itu harus sperma yang suaminya. Tidak boleh seorang perempuan yang belum menikah meminta sperma karena ingin hamil, meminta sperma ke bank sperma. Itu tidak dibolehkan oleh syariat kita. Nah, inseminasi buatan untuk yang digunakan untuk manusia itu gini, ketika misalkan seorang perempuan ingin hamil tapi nggak hamil-hamil, misalkan karena sperma yang dihasilkan dari si suami kurang berkualitas, nah sehingga bisa dilakukan dengan inseminasi. Jadi si spermanya diambil dari suami, kemudian langsung dimasukkan ke rahim, langsung disuntikan ke rahim, sehingga si sperma itu tidak usah capek-capek berjalan ke rahim atau berjalan ke sel telur perempuan ya. Jadi langsung ditemukan, ibaratnya langsung dijodohkan sama si sel telurnya, sehingga bisa membuat kehamilan tingkat kehamilannya lebih tinggi gitu ya, lebih cepat hamil. Selanjutnya ada rekayasa genetika di bidang peternakan. Contohnya adalah sebagai berikut. Sapi perah disuntik dengan hormon pertumbuhan. Contohnya pada sapi bovine growth hormone. Bovine growth hormone itu disuntikan ke sapi sehingga sapi perah memiliki keunggulan susunya itu meningkat, produktivitas susunya meningkat dan juga bobot dagingnya banyak. Ini bisa terjadi kenapa? Karena gen dari bakteri Escherichia coli disuntikan gen hormon bovine growth ini, kemudian dihasilkan bakteri E. coli yang lebih banyak. Nah, lebih banyak dan bergen bovine growth ini, sehingga ketika disuntikan ke sapi, maka sapi perah itu akan meningkatkan kualitas produksi susunya dan dagingnya jadi lebih besar atau lebih banyak ya. Lalu juga ikan salmon diberi gen hormon pertumbuhan dari spesies ikan lain sehingga hanya dalam jangka waktu setahun pertumbuhannya dapat mencapai ukuran yang biasanya membutuhkan 2-3 tahun. Jadi mempercepat ukuran tumbuhnya. Ya. Nah, mungkin itu dari Ustazah tentang materi bioteknologi untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya. Ya, terima kasih banyak sudah menyimak, sudah memperhatikan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian untuk pertemuan kali ini dari Ustazah. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.